sis, kembali lagi di podcast kemahasiswaan. Selamat datang di podcast kemahasiswaan, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya Salma Zakiyah yang hari ini akan menemani teman-teman membahas topik yang pastinya sangat relate dengan kehidupan kita. Apalagi buat kamu yang lagi mau belajar bahasa asing atau mengembangkan bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Ngomong-ngomong bahasa asing, hari ini Sobat Kemasis suka bingung gak sih? Memulai dan mencari pengalaman selama belajar bahasa asing. Terutama bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang yang permasalahannya itu kurangnya penguasaan bahasa asing di kalangan mahasiswa. Siapa yang belum lulus tes bahasa di UIN Jakarta? Nah, kita akan menemukan jawabannya melalui diskusi kita yang hari ini akan sangat menarik, yang akan membahas seputar bahasa asing, jalannya menuju dunia, strategi mahasiswa menjadi global citizen di podcast episode 8 hari ini. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman. Beliau adalah seorang magister di bidang pengajaran bahasa Arab, salah satu universitas luar negeri yang sangat terkenal, yaitu Universitas Michigan. Beliau juga merupakan salah satu alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selain itu juga tergabung dalam Asosiasi Guru Bahasa Arab di Amerika pada tahun 2024 dan 2025. Nah, selain itu, narasumber kita hari ini juga merupakan peraih penghargaan Raji Ramuni di tahun 2025. Nah, di tahun 2021-nya juga menjadi penerima beasiswa LPDP. Narasumber hari ini pokoknya sangat luar biasa. Kalau misalnya saya sebutkan segudang pengalamannya, maka kayaknya episode hari ini akan sampai besok deh, part 2-nya. Oke, langsung saja yuk kita sambut. Ini dia Kak Muhammad Rizal Mahfuza. Oke, sebelumnya Kak Rizal, boleh kali ya kita kenalan dulu, menyapa teman-teman di rumah, penunggu atau penonton setia podcast kemahasiswaan UIN Jakarta. Lalu ya, oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Mahfuzo, saya alumni UIN Jakarta sini. Saya dulu di Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Nah, setelah lulus, saya kerja di Pusat Bahasa UIN. Habis itu nanti saya daftar beasiswa LPDP dan alhamdulillah bisa pergi ke Amerika Serikat di kampus University of Michigan. Dan baru lulus di bulan Mei kemarin. Masya Allah, luar biasa kan? Narasumber hari ini kita akan diskusi, kita akan mengorek-ngorek informasi bagaimana kita bisa ke Amerika mungkin. Iya. Oke, tapi Kak, kalau boleh tahu, bagaimana sih perjuangan Kakak bisa menempuh pendidikan di Universitas Michigan? Oke, terima kasih. Jadi biar dapat ke Michigan, awalnya saya tanamkan dulu nih, punya mimpi dulu ya kan, punya mimpi, punya cita-cita, bahkan sampai ditulis tuh di kertas lembar, ditempel di samping tempat tidur. Jadi bangun tidur ngeliat. Tapi bukan cuma mimpi doang. Kalau mimpi doang kan tidur jadinya ya. Mimpi sambil diperjuangin. Cara perjuanginnya apa? Belajar bahasa Inggrisnya, terus cari informasinya, terus tanya-tanya ke para peraih beasiswa dan lain sebagainya, tips and trick, pokoknya diperjuangin. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa dapat tuh ke Michigan. Insyaallah. Semoga saya juga bisa menyusul ya teman-teman. Amin. Semoga banyak alumni UIN yang menyusul juga ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Kakak tertarik untuk mempelajari atau menyelami dunia bahasa Arab dan menjadikan bahasa tersebut sebagai fokus Kakak sekarang? Oke. Nah, saya mau flashback ke waktu saya jadi santri ya. Jadi saya itu terinspirasi banget sama guru saya, kiai saya. Dia itu ahli di bidang bahasa Arab. Yang akhirnya di situ mulai tuh cinta lama-kelamaan. Bahasa Arab seru ya. Bahasa Arab pakai dengan bahasa Arab. Bisa baca banyak kitab, bisa ngobrol sama orang lain yang bukan dari Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di situ mulai jatuh cinta, terinspirasi dari guru waktu di pesantren. Gitu. Dulu waktu di madrasah juga, saya sempat belajar bahasa Arab melalui teknik tamis.
Apa tuh tadi habis tuh? Jadi kosakata bahasa Arab yang di lagu-lagu Oh, kan, di lagu-lagu biar ya. cepet hafal. Iya, iya. Iya, pintar-pintarnya guru lah ya, Iya, biar anak-anakku senang belajar gitu. betul. Nah, tapi menurut Kakak, bagaimana posisi bahasa Arab sih sekarang tuh di dunia akademik secara global dibandingkan dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin gitu? Oke. Menurut saya bahasa Arab itu ini ya, sangat mahal dan sangat nyentrik untuk dipelajari. Mhm. Kenapa? Karena satu, bahasa Arab itu sudah termasuk dari bahasa resmi yang ditetapkan oleh UNESCO gitu ya. Mhm. Terus dari penutur bahasanya juga sudah banyak, dan yang belajar bahasa Arab pun bukan muslim saja ternyata, kayak negara Korea. Mereka banyak mahasiswa yang membuka program-program bahasa Arab. Mahasiswa Cina juga sama. Pokoknya hampir di banyak negara itu banyak membuka jurusan-jurusan di bidang bahasa Arab gitu. Betul, betul, betul. Tapi Kak, melihat kondisi saat ini, tren minat mahasiswa Indonesia terhadap bahasa Arab itu di perguruan tinggi lagi turun-turunnya atau lagi naik-naiknya sih, Kak? Oke, nah kalau ngejawab ini saya Mhm. pengalaman cerita pekerjaan aja ya. Saya kan salah satu pengawas di Pusat Bahasa UIN Jakarta. Mhm. Nah, mahasiswa UIN kan sering tuh tes bahasa Mmm, nih. Tes bahasa Inggris sama bahasa iya. Arab. Pas tes bahasa Inggris, oke 2 jam. Mhm. Pas bahasa Arab itu cepet-cepet sejam. Ini pada pinter atau kayaknya Pada klik-klik aja ya, asal ngisi aja gitu, yang penting lewat, yang penting selesai gitu ya. Nah, itu sih. Mungkin agak miris di situ ya. Maksudnya mhm. kita aja yang UIN, yang Islam ke bahasa Arab itu karena mungkin semuanya nggak dari pesantren, semuanya nggak dari madrasah, ada yang dari SMA, Mhm. SMK. Karena itu berbeda, mungkin ya udah berarti, tapi kan tetap UIN itu ada Islamnya, jadi seenggaknya kita belajar Iya, sedikit-sedikit betul. bahasa Arab, dan bahasa Arab yang disesuaikan dengan kebutuhan kita dong. Betul. Ya kan? Kayak contoh, kalau dia dari jurusan kayak saya pendidikan bahasa Mhm. Arab atau di Rosat atau sastra Arab atau tarjamah, ya pastinya harus mendalam. Tapi Mmm, kalau PAI umpama, berarti gimana caranya nih biar bisa baca kitab, biar mhm. bisa buka sumber-sumber, berbahasa Iya, Arab. Atau umpama, dari jurusan hubungan internasional, gimana caranya belajar bahasa Arab yang terkait dengan diploma, kayak gitu. Nah itu sih. betul, betul. Setuju sih. Sekarang tuh bahasa Arab kalau nggak kursus kayaknya susah gitu. Tapi sekarang kan ada YouTube ya, Kak, harusnya itu nggak menjadi halangan ya untuk kita belajar bahasa Arab. Nah, Kak, tapi menurut Kak Rizal, faktor apa sih yang mempengaruhi tren tersebut? Apakah dari sisi peluang, karir, kebutuhan akademik, atau ada faktor lain? Saya kira motivasi itu sangat penting ya. Mhm. Jadi dia itu belajar bahasa Arab itu untuk apa? Termasuk kan sekarang banyak nih yang belajar bahasa Inggris. Tujuannya entah dapat kerja, Mhm. entah untuk meraih beasiswa, atau entah bisa ke luar negeri dan sebagainya. Nah, bahasa Arab sejauh ini di Indonesia banyaknya itu motivasinya untuk mempelajari agama. Betul. Nah, sedangkan saya ketika kuliah di Amerika itu ketemu teman kelas, itu ada yang dari Hungaria, ada yang dari Korea, ada yang Mhm. dari Rusia gitu yang belajar Mhm. bahasa Arab. Mereka motivasinya bukan itu, bukan hanya belajar agama. Mereka bukan muslim. Mhm. Mereka belajar itu karena menurut mereka bahasa Arab itu bahasa dunia, Betul, betul. gitu kan. Dengan bahasa Arab dia bisa bisa bekerja umpama sebagai diploma, Mhm. atau dia bisa, ada tuh teman yang jadi ABRI, dia belajar bahasa supaya bisa membantu menyelesaikan konflik-konflik di negara Arab dan lain Wow, sebagainya gitu. Jadi wow. melihat bahasa Arabnya bukan dari sudut pandang agama aja, Mhm. tapi dari sudut pandang yang lebih Yang jauh. iya, wah Nah, itu itu keren banget. motivasi itu tuh yang belum kita dapat nih di Iya, betul, orang-orang, betul. maksudnya orang-orang Indonesia ya, karena Iya, biasanya kebanyakan belajar untuk agama, dan itu emang bagus begitu. itu sih kebanyakan mahasiswa, jangan-jangan penonton setia di rumah juga lagi belajar bahasa Arab supaya bisa tes bahasa doang. Pengen Jangan lulus di sampai UIN ya, iya, secara cinta jangan ya. sampai ya. Iya. Nah, Kak, tapi Kak, bagaimana sih Kak Rizal menghadapi kendala ketika harus mengerjakan bahasa Arab yang pasti susah kan awal-awalnya tuh. Mhm. Terus kepada mahasiswa dengan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda gitu, cara mengajari mahasiswa yang kemampuannya berbeda-beda dan menganggap bahasa Arab tuh susah, nggak bisa dipelajarin, gimana gitu? Saya juga mau cerita nih Mhm. pengalaman saya di sana.
kerja juga Mhm. sebagai asisten dosen. Jadi Oh. ngajarin bahasa Arab mahasiswa asing. Dan yang belajar bahasa Arab itu tadi ya, bule-bule gitu Mhm. yang nggak tahu cara baca Quran, nggak tahu cara baca bahasa Arab, hijaiyah aja baru belajar. Itu ada tuh yang belajar sampai dia nangis. Ya ampun. Iya, sampai nangis. Dia belajar, "Aduh ini gimana sih bacanya? Aduh nggak tahu," gitu kan. Tapi karena dari awal Mhm. dia sudah punya target, "Oh saya mau belajar bahasa Arab ini karena tujuan saya apa," gitu kan. Mhm, betul. Karena sudah punya target walaupun nangis-nangis tapi dia tetap lanjutin. Nah, sebagai guru saya harus fasilitator kan. Mhm. Nah, saya dampingin apa yang dia rasa menurut Sulit. dia sulit. Mhm. Apakah tulisannya yang biasanya dari kiri ke kanan sekarang berubah dari kanan ke Iya ya. kiri, atau masalah lainnya Mhm. cara bacanya, atau bilang haknya yang susah kayak gitu kan. Nah, saya deketin. Nah, itu sih yang penting, belajar bahasa itu kita, apa namanya, ngeh dengan apa yang sebenarnya yang jadi kelebihan dan kekurangan kita, begitu. Tapi dari pengalaman Kakak, ada nggak sih momen yang, paling berkesan gitu, saat mengajar atau belajar bahasa asing yang membuat pandangan, tentang bahasa ini tuh berubah? Oke. Yang paling berkesan tentunya saya belajar bahasa Arab, tapi kok saya bisa ya ke Amerika? Mmm. Itu sih Iya bikin sih, berkesan banget. harusnya ke Mesir nggak sih, Kak? Iya benar, biasanya kan ke negara Timur Tengah Iya kan, iya. tapi ini kok bisa ya ke Amerika? Nah Mhm. itu, karena bahasa lagi-lagi tuh membuka peluang yang banyak, Betul ya betul. kan? Bahasa Arab, kita bisa bahasa dan di Amerika banyak orang yang belajar bahasa Arab, entah untuk kepentingan Mhm. politik, entah untuk kepentingan, perdagangan dan sebagainya. Nah itu mungkin, pengalaman menurut saya yang saya sangat rasakan saat ini dengan belajar. Kalau saya nggak belajar bahasa Arab, nggak mungkin saya bisa ke Amerika gitu kemarin, gitu. Betul sih. Aduh, saya merasa sedikit tertampar ini. Tapi Kak, saat berinteraksi di lingkungan internasional, tantangan apa yang paling terasa bagi pengajar atau mahasiswa bahasa Arab dari Indonesia? Adakah gitu? Oh, kalau dari perspektifnya orang Indonesia nih yang saya alami dan teman-teman saya alami yang belajar di sana, kalau bahasa sendiri ya, Mhm. kita awal datang itu kita mengalami syndrome. Jadi kalau Oh, kita yang ngomong, orang lain, "Hah? Apa sih tadi ngomong iya. lagi-lagi?" Kalau orang yang lain ngomong, kita juga, "Hah, ngomong apa sih kumur-kumur mukanya?" Gitu, karena Mhm mhm. ngomongnya cepet kan, pakai bahasa sehari-hari, kayak bahasa Indonesia resmi dan bahasa Indonesia sehari-hari kan juga beda kan. Beda. Kita pun sama di sana ketika baik bahasa Inggris ataupun bahasa Arab Mhm ya, itu berbeda. Nah, itu sih yang dialami tuh kayak adaptasi untuk itu, tapi mhm. lama-kelamaan karena sering bertemu, sudah terbiasa dengan aksen masing-masing, aksen Indonesia kan juga cukup berat ya Mhm. untuk dipahami. Nah itu, nah tapi lama-kelamaan karena sering, akhirnya bisa Saya bisa, sering sering merasakan sindrom ah, di motor. oh gitu, oh iya sama abang Gitu. ojek gitu ya? Iya "Mau kemana Dek?" "Oh di sana sekolahnya," gitu ya? iya, sindrom. Kak Rizal, boleh dong, bagi tips efektif buat mahasiswa UIN yang ingin menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Arab, untuk keperluan akademik, terutama nih tes bahasa nih yang akan segera menghampiri kita. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya yang ya ingin menguasai bahasa ya, pertama mungkin harus cinta dulu ya, itu karena kalau nggak cinta mah ya belajar juga amat-amatan gitu kan. Mhm, Nah, yang kedua yang saya alami bahasa itu harus banyak praktik ya. betul. Apalagi saat ini kita tidak terbatas ruang dan waktu kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, lewat HP bisa, yang penting punya kuota gitu kan, yang penting punya HP. Kita bisa punya teman dari Saudi, punya teman dari Mesir, kita bisa bercakap-cakap sama mereka. Ah, itu sih yang penting banyak praktiknya. Entah praktik berbicara atau praktik menulis atau mungkin membaca ya. Kita juga banyak kan di Instagram atau di TikTok info-info yang berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Nah, tinggal dibanyakin aja latihannya begitu. Nah, terakhir Kak, ada tidak pesan untuk mahasiswa di Indonesia agar mereka lebih percaya diri bersaing di dunia internasional melalui penguasaan bahasa asing? Oke, baik. Berarti ini pesannya buat semua ya, bukan mahasiswa UIN aja ya. Jadi buat teman-teman semua, saran dari saya kuasai bahasa asing apapun itu. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, Jepang, dan sebagainya. Kuasai, salah satu minimal, salah satu gitu ya. Karena kenapa? Dengan kamu menguasai bahasa itu akan dibukakan pintu-pintu peluang lainnya. Entah pintu peluang untuk belajar, atau bekerja, atau
mempunyai teman orang asing gitu kan. Nah, itu akan dibukakan pintu-pintu peluang lainnya. Oleh karena itu, dari sekarang mulai ya tanamkan, saya harus bisa minimal satu bahasa asing. Nah, gitu ya. Oke? Satu bahasa asing. Jangan cuman bahasa Indonesia, betul. Iya, yang Indonesia. Kita orang Indonesia keren sebenarnya karena kita punya dua bahasa kan biasanya kan. Bahasa ibu, Bahasa apa yang lokal, bahasa iya, Sunda, bahasa utama. Jawa sama bahasa Indonesia. Apalagi ditambah sama bahasa asing, keren banget Makin kan? keren. Wah, luar biasa banget pengalaman kakak. Obrolan kita hari itu sangat berdaging ya teman-teman. Dari obrolan kita bareng Karizal hari ini, dari cerita kakak, kita bisa simpulkan ya bahwa mimpi itu harus dicapai dengan usaha dan doa. Bukan cuman ngarep, tidur, udah aku mau ke Amerika. Tapi kerjanya cuma scroll TikTok aja. Itu gak akan bisa membuat kita ke Amerika. Kecuali kita punya pintu Doraemon. Kita belajar bahwa akses informasi itu penting. Tapi niat dan konsisten itu jauh lebih penting ya kak. Benar. Jadi buat teman-teman di rumah yang masih merasa dirinya itu berkurang atau belum berkembang, boleh di rumah mengembangkan diri, memproses belajarnya di rumah, terutama penguasaan bahasa asing. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rizal udah berbagi pengalaman dan insight yang super inspiratif hari ini. Sama-sama, makasih juga sudah diundang di podcast kemahasiswaan Iya. ya. Nah, Sobat Kemasis, semoga episode ini bisa menjadi penyemangat baru buat kamu yang lagi mencari atau menguasai penguasaan bahasa asing. Mau itu Mandarin, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kemahasiswaan UIN Jakarta biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap berkaya, dan jangan takut gagal. Bye-bye, see you!